Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya akan mengajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema dikuasai nafsu. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang baru yang kembali kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami supaya kami semakin hari semakin diteguhkan iman kami, dan hanya kepada Engkau saja pengharapan kami. Kiranya pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan dan arahan kami untuk sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang judul dikuasai nafsu. Saya berharap saudara membaca dari Ester 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, begitu juga Daniel 3 ayat 1 sampai 18. Demikian juga kitab Ulangan dari pasal 22 sampai 24, juga Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 42. Saya akan bacakan bagi saudara dari Ester 1 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira karena minum anggur, bertitahlah ia kepada Mehunman, Bizda, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, ketujuh sida-sida yang melayani di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Ratu Wasti menghadap raja dengan memakai mahkota kerajaan, untuk mempertontonkan kecantikannya kepada bangsa-bangsa dan para pembesar, sebab elok parasnya. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan orang percaya bukan hanya serangan dari luar, melainkan dorongan dari dalam yang tidak dikendalikan. Alkitab menyebutnya sebagai hawa nafsu atau keinginan daging yang menguasai hati manusia. Nafsu yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan hikmat, merusak relasi, mengambil keputusan yang salah, bahkan menjauh dari kehendak Allah. Dalam Ester 1 yang ayat 10-11 yang tadi kita baca, kita melihat Raja Ahasiweros yang sedang berpesta dan dipengaruhi oleh anggur. Dalam keadaan hati yang tidak terkendali, ia memerintahkan agar Ratu Wasti dibawa ke hadapannya untuk dipertontonkan kecantikannya di depan para pembesar dan tamu kerajaan. Keputusan ini bukan lahir dari hikmat, melainkan dari kesombongan, keinginan pamer, dan dorongan nafsu yang menguasai dirinya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi setiap orang percaya. Ketika nafsu menguasai hidup, kita tidak lagi berjalan di jalan hikmat Allah, melainkan mengikuti keinginan diri sendiri. Akibatnya kita keluar dari jalan yang membawa kepada kehidupan yang penuh sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus. Peringatan apa yang harus diketahui oleh semua orang percaya? Bahwa yang pertama, nafsu mengaburkan hikmat Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Keputusan Raja Ahasiweros lahir ketika ia sedang riang gembira karena minum anggur. Kondisi ini menggambarkan seseorang yang kehilangan kendali diri, sehingga tidak mampu berpikir dengan jernih. Seringkali nafsu membuat sesuatu yang salah tampak benar. Ketika keinginan pribadi menjadi penguasa hati, suara hikmat Allah menjadi semakin lemah. Orang mulai membenarkan dosa, mengabaikan nasihat, dan bertindak berdasarkan perasaan sesaat. Yakobus 1 ayat 14 sampai ke 15 menjelaskan, orang percaya dipanggil untuk hidup dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Hikmat Allah hanya dapat dinikmati oleh hati yang tunduk kepadanya. Nah, hal kedua, bahwa nafsu menjadikan orang lain sebagai alat pemuas diri.
Filipi 2 ayat 3 berkata, "Janganlah kamu melakukan sesuatu karena kepentingan sendiri atau karena kesombongan belaka, melainkan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Raja Ahasiweros tidak memperlakukan Wasti sebagai pribadi yang harus dihormati, melainkan sebagai objek untuk memuaskan kesombongan dan keinginannya di hadapan para tamu. Inilah salah satu ciri ketika nafsu menguasai hidup. Orang lain tidak lagi dipandang sebagai sesama yang harus dikasihi, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kasih selalu menghormati dan memuliakan sesama. Sebaliknya, nafsu selalu berpusat pada diri sendiri. Karena itu ketika seseorang terus mengikuti hawa nafsunya, ia akan semakin kehilangan kemampuan untuk mengasihi dengan benar. Hal yang ketiga, bahwa nafsu membawa seseorang keluar dari jalan yang sempit. Dalam Matius 7 ayat 13-14 berkata, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat penting bahwa jalan yang lebar adalah jalan yang mengikuti keinginan daging tanpa batas. Jalan ini terasa menyenangkan, mudah, dan tidak memerlukan pengorbanan. Namun ujungnya adalah kebinasaan. Sebaliknya, jalan yang sempit adalah jalan ketaatan kepada Allah. Jalan ini menuntut pengendalian diri, penyangkalan diri, dan kesediaan untuk taat meskipun bertentangan dengan keinginan pribadi. Hal keempat, kepenuhan hidup ditemukan dalam ketaatan. Galatia 5 ayat 16 berkata, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh dengan memuaskan semua keinginan diri. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Kepenuhan hidup tidak ditemukan dalam mengikuti hawa nafsu, tetapi dalam hidup yang setia kepada Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, ketika seseorang hidup dalam pimpinan roh, ia mengalami kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan sesaat, tetapi menikmati damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Orang yang dikuasai nafsu adalah budak dari keinginannya sendiri, tetapi orang yang dipimpin roh adalah pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa buat hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami terus berjalan dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan sendiri melalui kesombongan maupun oleh karena nafsu pribadi. Biarlah kami terus boleh memandang kepada Engkau saja. Kami dituntun, diarahkan jalan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh pada akhirnya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.